Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya sosok manusia yang sedang nangkring di atas pohon kamboja, adanya di kuburan Jalan Wijaya 1. Adanya siapakah sosok makhluk wujud manusia yang nangkring di pohon kamboja tersebut? Mari kita simak sama-sama kupasannya agar Anda tahu kebenarannya dan tahu jawabannya. Dan pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai untuk Anda semua, baik sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa. Semoga Allah tetap selalu melindungi kita semua. Saat itu ada salah satu seorang bapak-bapak kebetulan sedang berjalan di mana adanya di tengah kuburan ada jalan umum, adanya malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba pada saat dia melangkah di tengah jalan di tengah-tengah kuburan, dikejutkan dengan adanya suara merintih di atas pohon kamboja adanya. Begitu dia penasaran, dicarilah suara itu. Ternyata ada sosok manusia yang duduk nengkreng di atas pohon kamboja tersebut. Lantas si orang tersebut berkata, "Siapa ada sebenarnya malam-malam nongkrong di atas pohon kamboja?" Kata si bapak mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba sosok manusia yang nengkreng di atas pohon kamboja tiba-tiba terbang melayang menghampiri si bapak itu kurang lebih 4 meter di hadapannya. "Hai bapak tua, kenapa kau malam-malam lewat jalan ini?" Kata si makhluk tersebut mengatakan demikian. Si bapak itu melihat secara saksama. Memang kondisinya agak gelap, tapi cukup jelas dilihatnya. Ternyata wanita berambut panjang. Menurut si bapak bergumam, ini tidak lepas dari kuntilanak. Karena si bapak itu adalah kebetulan sebagai seorang imam masjid. Beliau katakanlah sudah memahami tentang masalah dunia-dunia gaib, bukan barang asing lagi. Lantas si bapak mengatakan, "Mestinya pertanyaan itu pantasnya buat saya. Kenapa Anda malam-malam nengkreng di atas pohon kamboja? Ada apa?" Lantas si makhluk itu malah tertawa terbahak-bahak. "Hai manusia, ternyata kamu cerdik ya. Saya bertanya tidak dijawab, malah dibalik." Lantas si bapak itu mengatakan, "Saya punya aktivitas sebagai seorang supir bajai. Saya baru mau pulang. Ya memang ini jalan umum, di mana adanya diapit antara kuburan dengan kuburan. Jalannya di tengah kuburan. Emang kenapa?" Lantas si makhluk gaib, katakanlah kuntilanak, mengatakan, "Saya merasa kurang nyaman kalau ada manusia malam-malam lewat sini." Lantas si manusia mengatakan, "Kalau memang kurang nyaman, di sini bukan tempat Anda. Di sini adalah kuburan, tempat di mana orang dikubur. Kenapa Anda di sini?" Lagi-lagi si kuntilanak tertawa lagi. "Eh manusia, saya senang di sini, lebih enak, sepi. Di mana ada kuburan, disitulah tempat yang nyaman. Tidak ada orang lalu lalang di sini kalau malam. Ternyata masih ada orang lewat." Kata si kuntilanak mengatakan demikian. Lantas si bapak mengatakan, "Ucapan Anda tidak tepat. Di sini adalah kuburan. Kuburan di mana orang meninggal dikubur di sini. Bisa saja orang ziarah malam ataupun pagi ataupun siang. Kalau memang ada di sini bukan tempatnya lagi. Anda tidak cocok, karena memang kalau memang ada merasa terganggu dan tidak mau diganggu atau tidak mau
merasa tidak nyaman, pindahlah, jangan di sini. Kamu tahu, ini tempat jalan umum, kebetulan di tengah-tengah kuburan. Pindahlah, jangan di sini. Ternyata si kuntilanak itu bisa marah, melemparkan beberapa tanah yang ada di lingkungannya. Si bapak sebagai seorang imam masjid tidak kalah gesit karena beliau sudah cukup pengalaman, memiliki panca indera pula. Dengan sarungnya yang ada di lehernya, beliau langsung tarik untuk menahan tanah yang dilemparkan si kuntilanak tersebut, sehingga si tanah itu kembali membalik kepada si kuntilanak tersebut. Si kuntilanak itu teriak, "Woi, ternyata kamu punya bisa, orang tua. Kenapa tanah yang saya lempar kembali ke saya? Saya kotor ini dengan tanah." Lantas si bapak mengatakan, barang siapa yang menanam keburukan akan mendapatkan keburukan pula, bahkan lebih parah lagi. Barang siapa yang akan menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula, bahkan akan ditambah kebaikan pula. Apakah Anda paham kata-kata saya? Kata si bapak itu mengatakan demikian. Ternyata kau bisa berkata-kata ya manusia, kata si kuntilanak mengatakan demikian. Lantas si bapak itu karena sudah capek habis nyupir, ingin menyudahi, mengatakan, kuntilanak, maunya kamu apa? Sekarang kalau kamu tidak mau berkata-kata lagi, lebih baik sudahi, saya akan pergi. Kalau kamu masih mengganggu, mengajak ngobrol saya terus, saya akan paksa kamu pindahkan yang jauh, di mana tempat yang layak buat kamu. Kalau memang kamu tidak mau terusik, kata si bapak mengatakan demikian. Lalu si kuntilanak teriak sambil tertawa, manusia bisa apa kamu? Ayo kalau memang mampu. Tiba-tiba si bapak itu melemparkan sarungnya pas di tubuhnya. Dibawalah si kuntilanak itu terbang oleh sarung itu. Jadi sarung itu ibarat kata dikendalikan, memiliki nyawa, terbang melayang jauh sekali hingga sampai tidak terlihat oleh pandangan mata. Kembalilah si sarung itu kepada si orang pemiliknya. Tiba-tiba ternyata diam-diam di belakang ada yang melihat temannya si bapak itu. "Bang, tadi apaan yang dilempar? Sepertinya kayak wanita." Si abang pegang kaget aja, kata si bapak itu. "Itu tadi kuntilanak. Orang gue lagi jalan, mungkin capek habis nyopir. Tiba-tiba ada yang merintih. Tiba di atas pohon tuh, pohon kamboja. Lantas saya cari, ternyata kuntilanak. Akhirnya saya suruh turun, dia turun. Dia ngeyel, katanya merasa terganggu. Ya udah, gue balikin lagi, gue paksa dengan sarung. Ini sarung udah kembali, berarti dia udah kembali pada tempat semula." Lantas orang kedua mengatakan, "Hebat loh pak, saya baru tahu kalau bapak punya lebih." "Sudahlah," kata si bapak. "Itu kan semua karena Allah, saya orang biasa seperti situ. Atas izin Allah, alhamdulillah. Apabila terpaksa ya seperti tadi, gue balikin ke tempat semula." Lantas si orang kedua mengatakan, "Kemana bang?" "Di Gunung Galunggung. Saya udah capek sering memindahkan ke sana lagi-lagi dari Gunung Galunggung. Banyak kuntilanak di sana, adanya di bukit di kaki Gunung Galunggung." Demikianlah saudara sekelumit kupasan daripada riwayat kisah nyata yang ada dengan adanya kuntilanak yang menengkreng sebagai penghuni kuburan di Wijaya Satu yang ada di tengah malam pada saat seorang tukang supir sedang berjalan menuju pulang ke rumah. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.